Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrohmanirrohim. Kita berjumpa lagi Bapak Ibu. Saya ingin menyapa teman-teman guru dimanapun Anda berada Bapak Ibu. Bagaimana kabar Bapak Ibu? Saya doakan semoga dalam keadaan sehat walafiat, panjang umur, dimudahkan segala urusan dan dimudahkan rezekinya. Amin. Izin kali ini Bapak Ibu saya ingin berbagi. Ini masih membahas terkait tunjangan profesi guru Bapak Ibu. Kali ini kita akan mengangkat judul penjelasan validasi jam mengajar guru berdasarkan kategori A1, A2, A3, A4, A5 untuk memenuhi syarat tunjangan profesi. Jadi Bapak Ibu, untuk memenuhi syarat agar tunjangan profesinya keluar, ini muncul beberapa kategori di info GTK Bapak Ibu. Untuk itu nanti kita jelaskan Bapak Ibu sebenarnya apa ya kode-kode ini begitu ya Bapak Ibu. Untuk itu silakan nanti disimak Bapak Ibu sampai selesai. Baik Bapak Ibu, melintas.id dalam upaya memperbaiki kualitas pendidikan di Indonesia, pengelompokan guru berdasarkan kategori mengajar ini memiliki peran yang sangat penting. Kategori ini tidak hanya membantu dalam menentukan beban kerja yang sesuai dengan kompetensi masing-masing guru, tetapi juga memastikan bahwa kebutuhan pengajaran di sekolah dapat terpenuhi secara optimal ya Bapak Ibu ya. Nah, salah satu kategori yang sering dijumpai adalah guru kategori A1, A2, A3, A4, dan A5. Di mana masing-masing kategori memiliki syarat dan aturan tersendiri. Itu ya Bapak Ibu. Baik Bapak Ibu, kita coba nanti jelaskan ya masing-masing kategori. Kita awali dari guru kategori A1. Nah, untuk guru kategori A1 ini mengajar lebih dari atau sama dengan 24 jam linier. Itu Bapak Ibu ya. Jadi guru yang masuk dalam kategori A1 ini diharuskan untuk mengajar lebih dari atau sama dengan 24 jam pelajaran dalam seminggu. Dengan syarat materi yang diajarkan sesuai dengan sertifikat pendidik, ya, Serdik, surat keputusan atau SK P3K, atau ijazah S1 yang relevan. Gitu ya Bapak Ibu. Kemudian untuk kategori A2 ini mengajar 18-23 jam linier dengan tugas tambahan ya Bapak Ibu. Nah, untuk kategori A2 ini guru diwajibkan mengajar antara 18 hingga 23 jam pelajaran dalam seminggu dengan tambahan tugas utama yang relevan seperti wakil kepala sekolah atau tugas tambahan lainnya. Kemudian sebagai contoh misalnya seorang guru biologi yang mengajar selama 18-23 jam ini dapat memperoleh tambahan tugas seperti wakase kurikulum ya, tambahannya 12 CP. Nah, jadi artinya guru ini harus mendapatkan tugas tambahan atau kegiatan lain ya untuk memenuhi tadi 24 jam. Itu ya Bapak Ibu. Nah, dalam kategori A2 ini bisa juga ditemukan pengajaran yang menggabungkan pelajaran utama dengan tugas-tugas lain yang diatur agar tidak melebihi kapasitas yang dapat dimiliki oleh guru tersebut. Itu ya. Lalu untuk guru kategori A3 ini mengajarnya 12-17 jam linier. 12-17 jam linier ya, yang kategori A3. Nah, guru pada kategori A3 mengajar antara 12 hingga 17 jam pelajaran. Dalam kategori ini guru bisa memperoleh tambahan tugas atau tetap berstatus guru tunggal jika sudah memenuhi rasio kebutuhan guru di sekolah tersebut. Sebagai contoh misalnya sebuah sekolah dengan 40 jam pelajaran biologi yang membutuhkan 2 guru dapat membagi jam mengajar menjadi 24 jam ya untuk satu guru dan 16 jam untuk guru lainnya. Jadi yang 16 jam itu nanti bisa untuk mencari jumlah jam tambahan ya Bapak Ibu gitu ya. Nah, sekarang untuk guru kategori A4 dan A5 ini mengajar kurang dari 12 jam linier. Nah, pada kategori A4 dan A5 guru diharuskan mengajar kurang dari 12 jam pelajaran dalam seminggu. Nah, kategori ini seringkali terjadi pada guru yang mengajar pelajaran tertentu dengan jumlah rombongan belajar atau rombel yang sedikit.
Nah, meskipun mengajar kurang dari 12 jam, mereka tetap valid jika memiliki tugas utama yang relevan dan mengajar secara penuh di sekolah. Nah, pengelompokan guru dalam kategori A4 dan A5 ini memastikan bahwa kebutuhan guru di setiap sekolah dapat disesuaikan dengan jumlah siswa dan mata pelajaran yang diajarkan. Itu ya, Pak Ibu. Nah, Bapak Ibu, peraturan dan aturan yang menyertainya ini. Jadi terdapat berbagai peraturan dan aturan yang mendasari pembagian kategori guru ini. Antara lain keputusan Mendikbudristek nomor 449 ya tahun 2024. Kemudian keputusan Mendikbudristek nomor 495, kemudian nomor 25, dan berbagai peraturan lainnya yang dirancang untuk memberikan pedoman yang jelas tentang kualifikasi dan kinerja guru. Nah, peraturan ini dibuat untuk memastikan bahwa guru dapat memenuhi standar yang telah ditetapkan oleh Kementerian Pendidikan serta memberikan peluang bagi setiap sekolah untuk mendapatkan guru yang sesuai dengan kebutuhan dan spesifikasi yang ditentukan. Itu Bapak Ibu. Oke Bapak Ibu, jadi itu ya kode-kode atau apa namanya tadi itu kategori mulai dari A1 sampai A5 yang sudah saya jelaskan. Intinya begini Bapak Ibu ya, kesimpulannya bahwa guru memang tidak harus tatap muka 24 jam di kelas. Tetapi untuk pemenuhan kebutuhan 24 jam itu bisa saja nanti mencari pelajaran tambahan ya atau kegiatan tambahan sehingga bisa mencapai 24 jam gitu ya, gitu Pak Ibu. Dan kategori-kategori ini memang ini ada hubungannya ya dengan syarat ya pemenuhan tunjangan profesi. Begitu Bapak Ibu yang dapat saya sampaikan penjelasan singkat ini ya. Semoga ini bisa bermanfaat bagi Bapak dan Ibu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.